action. Selamat malam Mas Miki. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya dari jam berapa ke sini berangkat? Tadi saya sebenarnya sore sih tuan macet di jalan. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini. Kalau boleh tahu alasan Mas Miki datang ke saya itu kenapa ya Mas? Baik coach, ya sebenarnya saya itu cukup tertekan ya dan sedikit bingung juga. Jadi saya itu di kepala tuh sangat penuh sekali gitu. Penuh dengan perihal apa Mas kalau boleh tahu? Saya tuh bingung untuk menentukan pasangan ya coach. Oh, pasangan. Iya. Iya, ya. Jadi saya itu butuh kejernihan gitu untuk menentukan kejelasan saya selanjutnya. Jadi saya butuh alur untuk saya menjalani hidup selanjutnya Dengan pasangan yang ini yang akan dipilih. iya, karena saya punya pasangan, tapi orang tua saya ngasih satu opsi pasangan dari orang tua saya, sedangkan saya sudah mempunyai pasangan. Kalau boleh tahu nama pasangan yang sekarang siapa? Yang sekarang Mas Miki? Pasangan saya namanya Mira. Oh ya, Mira. Nah, berarti Mas Miki itu jadi ada dua pilihan nih. Iya. Entah akan memilih Mira sebagai pendamping hidup atau emang menurut kepada orang tua gitu kan. Sebenarnya itu keputusan ada sepenuhnya di Mas Miki. Nah, saya hanya bisa mungkin menggrow up pikiran Mas Miki agar emang Mas Miki bisa tahu nih kalau saya memilih ini akan seperti ini, kalau saya memilih itu akan seperti itu gitu. Nah, kalau boleh tahu hubungannya udah berapa lama ya Mas dengan Mira tersebut? Saya sudah lama. Jadi gini coach sebenarnya. Jadi orang tua saya itu menyarankan saya untuk menikah dengan Citra. Citra itu yang pilihan orang tua saya. Iya. Karena Citra itu dari akademik bagus, dari agamanya juga bagus, terus dari orang tuanya juga bagus. Jadi secara objektif Citra itu bisa untuk mengangkat keluarga saya. Sedangkan Mira itu ya dia dari keluarga biasa saja, dan orang tua saya menganggap bahwa Mira itu tidak bisa dan tidak cukup untuk mengangkat citra keluarga kita. Ya. Berarti maaf, sebelumnya kalau boleh tahu, apakah hubungan Mas Miki dengan Mira ini baik-baik saja atau sering ada konflik atau semacamnya? Tidak, kami saling mendukung satu sama lain. Kami selalu saling membangkitkan masing-masing. Kita selalu mulai dari nol, kita berdua. Kita selalu memotivasi satu sama lain. Kita selalu intinya kita tuh berjalan bersama dan membangkitkan kita tuh bersama. Kalau dengan Citra itu Mas Miki udah kenal belum? Kebetulan dengan Citra saya sudah pernah ngobrol ya dengan Citra. Walaupun Citra tuh menurut orang tua saya sangat sempurna, tapi bagi saya ketika ngobrol dengan Citra itu terlalu formal. Jadi kesannya saya tuh ngobrol dengan dosen, bukan ngobrol sesama pasangan. Di situ tuh saya jadi perasaan saya tuh jadi nggak ada keterkaitan satu sama lain. Ya, kalau sama Mira tadi udah cocok lah ya. Ya, saya merasa jadi diri saya sendiri kalau dengan Mira. Kalau dengan siapa tadi? Citra ya. Kalau dengan Citra mungkin Mas Miki lebih sedikit tertekan lah. Sebenarnya itu harus kita kembali lagi melihat tujuan Mas Miki untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depannya. Emang memilih pasangan itu sebenarnya tidak mudah, namun jika kita menyesuaikan dengan apa yang akan kita kejar, itu lebih bagus lagi Mas Miki. Jadi misal saya 5 tahunnya mau seperti ini, mau menggapai ini,
berarti kita harus butuh support dan pasangan yang emang sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Jadi kalau emang kita salah pilih pasangan, itu akan berdampak ya lumayan ini ya, pasti sakit hatinya ada, seperti itu akan sangat berdampak maksudnya Mas Diki. Iya. Kalau berarti ya tujuan Mas Diki 5 tahun 10 tahunnya itu udah ada tujuan belum, rencana seperti itu? Sudah ada tujuan sih, saya ingin lebih ke hidup sederhana saja sih Mas. Jadi saya dengan pilihan saya hidup dengan sederhana, menjalani hidup. Menurut saya tuh menjalani hidup tuh harus dengan kejujuran ya. Kalau kita menjalani dengan kejujuran, kita akan hidup dengan nyaman dengan diri sendiri dibanding kita hidup dari kebohongan. Saya merasa lelah kalau hidup dari kebohongan. Bagus sih, luar biasa itu Mas Diki. Nah, dari kedua perempuan itu kan memang sebenarnya jujur semua ya. Kalau yang tadi Mas Diki ceritakan, ya langkah baiknya Mas Diki analisis saja satu persatunya. Kemungkinan ya untuk yang tadi yang masih formal itu bisa jadi karena emang baru kenal gitu. Kalau dengan menyerah kan mungkin emang karena udah lama jadi lebih asing. Sudah saya pikirkan dan sudah saya analisis semuanya. Semuanya itu sama. Jadi ada semuanya tuh ada sisi baiknya semua. Jadi skornya tuh rata. Saya bingung dari situ. Namun kalau secara hati Mas Miki lebih memilih siapa? Pasti miras. Oh iya, karena mungkin sudah lama dekatnya ya. Ya saran saya, Mas Miki harus cocokin lagi dengan apa yang Mas Miki rencanakan gitu. Karena jangan sampai Mas Miki salah memilih pasangan, itu akan berdampak untuk perjalanan Mas Miki ke depannya. Cuman saya juga takut juga kalau menentang orang tua gitu. Iya, Coach. Jadi saya tuh datang ke sini tuh ya saya karena pusing mikirin itu, bingung. Orang tua sebelumnya setuju nggak sih kalau Mas Miki pacaran dengan Mira ini? Sebenarnya sih setuju saja. Cuman semenjak ada citra mereka agak meminggirkan Mira. Oh. Maaf Mas, sebelumnya apakah Mas Miki udah pernah ada obrolan belum dengan orang tua terkait pasangan ini? Saya pikir ya, Coach, saya belum ada keberanian untuk menceritakan ini ke orang tua gitu. Jadi saya itu paling agak sedikit takut juga dengan orang tua. Jadi saya sekarang itu lebih menyibukkan diri saya sendiri itu ke menulis. Dan saya itu juga membayangkan jika saya salah pilih nanti di pernikahan saya itu saya akan bagaimana. Iya Mas. Alangkah baiknya ya untuk mungkin bisa dibilang PR ya buat Mas Miki. Itu Mas Miki harus ngobrol dengan orang tua. Ya kalau misalkan Mas Miki cocok dengan pilihannya, maka gitu. Kalau misalkan Mas Miki nggak cocok dengan pilihan orang tua, nah itu diskusikan karena emang sebenarnya tujuan orang tua memiliki itu agar Mas Miki dapat pasangan yang baik menurut orang tua. Namun kan jika menurut pribadi tidak baik, ya orang tua pun sebenarnya pasti mendukung juga. Karena kan yang akan menjalani semua Mas Miki gitu. Baik Mas. Baik Coach, saya akan memperkuat keyakinan saya untuk mengobrol dengan orang tua saya, dan saya akan lebih berbijaksana untuk menilai orang lain. Ya, coba dulu aja ya Mas ya. Ya. Percaya diri, jangan pikir takut gitu. Karena kan memang belum pernah dicobain untuk ngobrolnya. Ya, saya rasa cukup karena dari pertama mengobrol sampai sekarang, ya emosi Mas Miki udah mulai meredah, udah bisa mulai terbuka. Ya, saya rasa itu udah cukup. Nanti saya tunggu kelanjutan perkembangannya terkait emang respon orang tua nanti bakal seperti apa ya. Nanti saya tunggu aja kabar dari Mas Miki. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktunya datang untuk mengobrol kali ini. Ya, saya juga terima kasih Coach. Dari saya ngobrol dengan Coach,
saya agak sedikit lega. Sekarang saya bisa lebih berkomitmen dengan diri saya sendiri. Ya, berarti kalau itu ya saya tunggu. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Ya, ya selamat malam Mas Vicky. Malam coach. Oke, selamat malam. Dengan siapa? Dengan saya Hibat. Oh, Hibat. Ada keluhan apa, Hibat? Gini, coach, saya kan belakangan ini sibuk kerja ya. Ya. Saya tuh sebelumnya sering olahraga tuh. Ya, baik. Namun, nah untuk sekarang saya udah jarang olahraga karena sibuk kerja. Saya tuh pengen ada niatan, cuma nggak tahu ya, sayanya malas aja gitu. Apa ya? Kayak mungkin saya butuh seseorang yang emang bisa membantu saya untuk merealisasikan saya olahraga kayak gitu. Tadinya saudara Hibat olahraga tuh seminggu berapa kali? Ada 3 kali, ada 4 kali, ya tergantung uangnya gitu. Biasanya 3 kali sih, kalau 4 kali itu jarang. Oh, jadi karena kerja Ya, badan drop, berhentilah berhenti. olahraganya. Tapi sekarang ingin olahraga Ini olahraga lagi karena udah kayak badan saya tuh udah kayak apa ya gitu. Kalau waktu olahraga bagus-bagus gitu kan badan saya, kayak saya tuh ngerasa pede aja. Kalau sekarang kan ya jarang olahraga jadi kayak kurang pede juga, coach. Ngomong-ngomong, olahraganya apa aja tuh biasanya? Lari, sit up, pull up, kayak biasa lah. Terus angkat-angkat beban, kicking kayak gitu. Baik, baik. Jadi sekarang itu ingin kembali olahraga 3 kali seminggu lagi dengan kondisi Bapak Hibat itu bekerja. Tuh kerja. Jadi kalau saran saya sih lebih ke Bapak Hibat tuh pulang kerja tipis-tipis saja lah olahraganya, jangan terlalu dioper banget. Jadi supaya tubuh tuh agar kondisinya stabil gitu. Kayak seperti habis pulang kerja bisa lari atau sit up atau pull up, ya ringan-ringan saja lah. Jadi Bapak Hibat tuh harus berkomitmen dulu dengan diri sendiri, jadwalin dulu. Saya kerja, kondisi saya seperti ini, keadaan saya seperti ini, tapi saya ingin olahraga. Nah, olahraganya itu harus dicocokkan dengan kondisi saat itu. Ya niatannya emang udah ada sih, cuma nggak tahu ya, mungkin karena udah pulang kerja tiba-tiba capek jadi malas kayak gitu. Dan itu terus aja sampai ganti minggu lagi gitu lagi. Oke. Gitu. Jadi intinya males ya, ada malesnya karena kerja. Dan dari sekarang sih kayak tipis-tipis aja dulu lah, dari niat dulu. Karena sesuatu tuh harus ada niatan dulu sih. Kalau kita udah niat, berkomitmen, ingin berolahraga lagi, itu pasti sih. Jadi ya yang tadi saya bilang, jadwalin aja setelah pulang kerja sesuai kondisi badan. Kita olahraga lagi tipis-tipis. Nanti kemudian hari nanti sudah terbiasa, nanti akan si tubuh itu akan mengalami keterbiasaan itu. Jadi olahraganya kita tuh akan rileks, tenang gitu. Tidak ada terpaksaan dari dalam diri. Kalau terpaksa kan pasti nggak mood kan, capek gimana kan. Nah, tapi kan coach, kalau misalkan saya pulang kerja itu kan udah capek ya. Kayak misal saya tuh udah ada niatan pengen olahraga ini, tapi kan olahraga ini tuh harus di tempat misal seperti gym gitu atau ke lapangan lari, itu kan harus ada pemakan waktunya. Itu loh yang maksudnya. Oh, jadi intinya Mas Hibat ini pengen olahraganya tuh pengen ke tempat tertentu gitu. Jadi bisa saja kalau olahraga tuh sebenarnya nggak harus di tempat-tempat tertentu sih. Model contoh kita di rumah pun kita bisa. Jadi lebih ke kayak senam di rumah, atau kayak kita bisa kayak push up, pull up, itu bisa. Lari-lari kecil pun bisa, kita lari di tempat. Itu kan
sudah bisa kan dari diterapkan. Kita nggak harus ke tempat-tempat tertentu, jadi di rumah atau di sekitar rumah pun kita bisa melakukan olahraga. Berarti yang ringan-ringan aja berarti ya kalau Betul. itu ya. Ya, yang penting badan kita merespon dulu aja. Ada rangsangan dari badan kita untuk terbiasa olahraga lagi. Siap coach, aman, nanti akan saya lakukan. Baik. Udah ada gambaran mas, sekarang kita maksudnya pas malas tuh harus ngapain tuh udah ada gambaran mas ya. Terus. Oke, kalau sudah ada gambaran, sekarang selesai sampai di sini saja. Terima kasih. Terima kasih coach ya. Oke.